أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu-ibu jamaah kajian Al-Firdaus rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dalam kitab Qaulul Mufid, yang mana sebelumnya kita telah membahas tentang makna syahadatan alla ilaha illallah, yaitu makna syahadat alla ilaha illallah, syahadat bahwa tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Dan dalam rukun Islam itu kan kalimatnya adalah bukan hanya syahadat, syahadat bahwa Allah tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah, tapi syahadatain, ada dua syahadat. Maka pertemuan ini kita akan membahas syahadat yang kedua, yaitu makna syahadatan anna Muhammadan Rasulullah. Makna syahadat ketika kita menyatakan bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah Rasul Allah. Jadi ini bukan cuma sekedar ucapan lisan saja, karena memang iman itu hakikatnya tasyhadu bil qalbi, disaksikan dengan hati kita dengan penuh keyakinan, wa qaulu bil lisan, kemudian harus kita ucapkan dengan lisan kita, wal amalu bil arkan, dan ditunjukkan nanti dengan amal perbuatan kita. Maka seorang muslim ketika dia betul-betul telah menyatakan dirinya bersaksi tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka dalam hal bahwa sungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dia harus yakin betul, kata para ulama atau mu'alif dalam kitab ini, la matbu'un bihaqqin illa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia dengan penuh keyakinan dalam hatinya, dia ucapkan dengan lisannya, dia tunjukkan dengan amal perbuatannya bahwa sesungguhnya tidak ada yang lebih berhak untuk kita ikuti dalam hidup ini kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun wa ghairi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam in tabi'a fi ma la dalil alaih, kalau kemudian kita mengikuti dia tapi tidak ada dalil kepadanya. Mengikuti selain Rasulullah sebenarnya boleh, asal yang diikuti selain Rasulullah tadi mereka mengikuti dalil dari Al-Quran Sunnah, maka kita perlu mengikut para ulama misalnya. Tapi para ulama hakikatnya mereka sedang mengikuti Allah dan Rasul. Kalau kemudian kita mengikuti selain Allah, selain Rasulullah, ternyata ini tidak ada dalil, bahkan bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW, faqad ittaba'u bil batil, maka orang ini telah mengikuti sesuatu yang batil. Maka harus jadi prinsip dalam hidup kita bahwa yang kita ikuti, yang pantas untuk kita jadikan sebagai uswah paling utama adalah Rasulullah SAW. Nanti kita akan lihat konsekuensinya. Ya tentu ketika orang menyatakan bahwa dia ingin mengikuti Rasulullah SAW, dia pun harus kenal dengan apa yang menjadi sunnahnya dari Rasulullah SAW. Bagaimana kita mengikuti Rasulullah sementara kita tidak kenal dengan Rasulullah? Maka setiap kita perlu nanti untuk belajar sirah nabawiyah, sehingga tahu kebiasaan-kebiasaan apakah dalam kehidupan sehari-hari, dalam interaksi muamalah keseharian, atau mungkin dalam level pribadi beliau, mulai dari beliau bangun sampai tidur kembali, bagaimana cara beliau masuk kamar mandi, bagaimana cara beliau akan tidur, bagaimana cara beliau sallallahu alaihi wasallam ketika naik kendaraan, bagaimana beliau memakai pakaian, beliau memotong kuku, dan ada banyak yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam pribadinya. Begitu juga dalam interaksi dengan pasangannya, interaksi dengan anak-anak, interaksi dengan perempuan, interaksi dengan tetangga, interaksi dengan orang yang level kedudukannya tinggi, interaksi dengan orang yang kurang pendidikannya, interaksi dengan berbagai level masyarakat. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam itu punya panduan, termasuk
termasuk juga lebih-lebih nanti dalam hablum minallah, ya, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya tidak mungkin kita tadi bisa menjadikan Rasulullah sebagai uswah kita, sebagai contoh yang terbaik tanpa kita mengenal beliau, tanpa kita mengenal sunnahnya beliau. Ini wajib kita terus belajar mengenali Rasulullah SAW, karena hakikatnya ya tidak mungkin ada cinta tanpa kenal. Ya, tak kenal maka tak sayang. Ya, bagaimana kita mengatakan kita cinta dengan Rasulullah sementara kita sendiri tidak kenal dengan Rasulullah SAW? Dan Allah Ta'ala telah berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, maka ikutilah apa yang telah diturunkan kepada engkau dari Rabb kalian. Ya, apa yang dibawa oleh Rasulullah hakikatnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Rasulullah tadi tidaklah beliau, kata Allah, wa ma yantiqu anil hawa. Tidaklah beliau bersikap, bertindak, mendatangkan suatu perkara hanya dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap ucapannya, dalam setiap tindak tanduknya itu adalah bagian dari wahyu Allah. Maka Allah perintahkan kita untuk mengikuti apa yang Allah datangkan kepada Rasulullah. Wala tattabi'u min duni, dan jangan kalian ikuti selain Rasulullah aulia, ya, yang akan kalian jadikan sebagai pemimpin kalian, sebagai panduan dalam hidup kalian. Qalilan ma tadhakkarun, tapi sungguh hanya sedikit mereka yang ingat. Ternyata banyak di antara manusia yang mereka justru jauh dari tuntunan hidup yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, mereka yang akan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW itu hanya mereka orang-orang yang beriman, yang Allah gambarkan la yu'minu hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusikum kharaja, yaitu orang-orang, kata Allah, mereka tadi tidaklah beriman sampai kemudian kalian itu menetapkan suatu perkara ya di bawah pohon antara kalian satu dengan yang lainnya, thumma la yajidu fi anfusihim kharaja, sampai kemudian tidak ada sedikit pun dalam hati mereka itu penolakan. Ya, tidak ada pengingkaran terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mimma qadaita, atas apa yang telah kau tetapkan, wa yusallimu taslima, maka mereka orang-orang beriman, mereka menerima dengan sepenuh ya penyerahan, dengan sepenuh keyakinan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang lain yaitu Al-Ahzab 36, kalau tadi surat An-Nisa ayat 65, maka Allah berfirman, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin, dan tidak pantas bagi mereka seorang mukmin, apakah yang laki-laki atau mukmin yang perempuan, idza qadallahu war rasul amran, ketika Allah dan Rasul telah menetapkan suatu urusan, maka ayyakuna lahumul khiyarah min amri, mereka masih mencari-cari selain dari Allah dan Rasul tadi dalam penyelesaian masalah mereka. Wa may ya'sillahu rasul, dan mereka yang cari-cari selain paduan Allah dan Rasul tadi, maka mereka dikatakan bermaksiat kepada Allah. Dan siapa mereka yang maksiat kepada Allah dan Rasul, faqad dhalla dhalalan mubina, mereka ini telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ya, terang berang mereka itu sesat. Nah, ini apa yang menjadi matan dalam kitab Qaulul Mufid. Ya, dalam kitab ini dijelaskan seperti ini. Maka kemudian ya ditambahkan oleh pensyarah dalam kitab ini, dari sana kelihatan bahwa ternyata ketika seseorang itu menyatakan bahwa sesungguhnya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang hak untuk kita sembah, bihaqqin illallah, ya, kemudian dia bersaksi juga bahwa tidak ada yang berhak untuk kita ikuti selain Rasulullah SAW, maka dia bersyahadat tadi dengan syahadatain. Maka dalam perkara syahadat anna Muhammadan Rasulullah itu ada beberapa syahadat. Jadi orang tadi baru dikatakan benar syahadatnya kalau kemudian terpenuhi syarat. Ya. Jadi jangan sampai kemudian kita hanya berucap dengan lisan saja. Ya. Dan banyak orang-orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi mereka mungkin paham saja tidak apa makna yang dia sampaikan. Kalaupun dia sudah paham, apakah dia sudah
atau paham dalam artian tahu terjemahannya. Apakah dia sudah paham konsekuensi dari pernyataan bahwa tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemarin kan sudah kita bahas untuk ya konsekuensi dari ya syahadat Allah ilaha illallah. Maka sekarang syahadat anna Muhammad Rasulullah ada beberapa konsekuensinya. Ya. Yang pertama ya konsekuensi dari syahadat anna Muhammad Rasulullah, maka al-i'tiraf bi risalatihi wa i'tikadiha batinan fil qalbi, yaitu pengenalan terhadap risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan i'tiqad batinan secara batin fi qalbihi, keyakinan ya dari hatinya bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini adalah sesuatu yang benar. Oh kecepatan. Ya. Maklum insyaallah ya. Saya kebiasaan di kampus dengan mahasiswa. Ya. Tapi mahasiswa saya ya insyaallah semester ini mulai ngajar S2. Kalau sebelumnya kan hanya S1. Nah, tapi ya kadang-kadang kalau di kajian itu kan ada banyak S3 ya. Sudah sangat sepuh. Sudah mulai ya, terjadi penurunan. Dan memang itu juga jadi renungan ya dalam hidup kita itu. Karena memang apa kata para ulama, asyabab zamanul quwwah. Pemuda itu adalah zamannya kekuatan. Ya, zamanul amal, zaman bagi kita untuk banyak beramal. Li'annaha al-quwwah baina daf'ain. Karena masa muda itu adalah kekuatan di antara dua kelemahan. Ya, da'fut tufulah wa da'fus syuyukh. Kelemahan ketika masih kecil dan kelemahan ketika sudah tua. Artinya memang seperti roda gitu ya. Di awalnya posisi lemah, terus menaik, ada kekuatan, tapi ingat suatu saat akan ada saatnya untuk turun. Ya, tidak mudah terus. Ya. Ya, ibarat matahari terbit dari timur, pelan-pelan sudah mulai ya beranjak ke barat. Sudah mulai penurunan. Makanya bahkan sampai ada orang yang kembali keadaannya itu ketika tua tadi seperti masa kecilnya. Ya, tapi ini bukan bilang ibu-ibu. Ibu kan masih muda-muda semua. Ya. Ya. Kita lanjutkan. Jadi pertama, syarat pertama tadi yaitu mengenali risalah ya, yang dibawa oleh Rasulullah dan meyakini secara batin dalam hati kita bahwa apa yang beliau bawa ini adalah benar. Jadi harus ada ya, keimanan tadi seperti kita sampaikan itu berupa amalan batin. Kita harus benarkan tasdiqun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma akhbaru bih, membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min umuril ghaib fil madhi wal mustaqbal, dari urusan yang gaib pada masa lalu yang telah terjadi atau pada masa yang akan datang. Ya Rasulullah kan dalam membawa risalah kan beliau memberitakan kisah-kisah masa lalu. Ada banyak itu. Ya, termasuk kan dalam Al-Qur'an kan sampai ada surah Al-Qasas. Ya, surat-surat yang membuat nama-nama nabi ya, padahal tidak semua nabi tadi kemudian diceritakan dalam Al-Qur'an. Nah, kita sebagai seorang mukmin, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan apa yang terjadi pada masa lalu itu harus kita yakini. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa nanti akan ada beberapa perkara yang terjadi. Ya. Misalnya di akhir zaman, ya ada banyak hadis-hadisnya yang sekarang kita sudah lihat. Dan ini seharusnya menambah keyakinan kita. Misalnya, ya itu ada dalam kitab min asratis sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat itu jelaskan. Misalnya apa hadis Rasulullah SAW? La ya'ti yaumul qiyamah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yataqarrabaz zaman, sampai Allah itu mendekatkan waktu. Apa makna waktu mendekat? Hatta as-sanah kasyahr, orang-orang sudah mulai merasakan 1 tahun itu seperti 1 bulan. Ya, kemarin misalnya kita Ramadan, tidak terasa tiba-tiba sudah Ramadan. Atau bahkan dulu kok rasanya masih muda, masih gadis, sekarang ternyata sudah nenek-nenek. Itu ya cepat waktu tadi berlalu. Ya, as-sanah kasyahr, 1 tahun terasa seperti 1 bulan. Wasyahar kal jum'ah, 1 bulan akan terasa oleh orang-orang itu seperti 1 Jumat. Ya,
ya, satu pekan saja. Wal jum'ah kal yaum, satu Jumat terasa seperti satu hari. Wal yaum kasa, satu hari terasa seperti satu jam. Ya, baru misalnya kemarin atau tadi sibuk-sibuk ya dengan kerjaan, tiba-tiba sudah mau malam lagi. Wasa'a, dan satu jam akan terasa kadratin nam, seperti satu percikan api, saking cepatnya. Ya, kajian kita sudah setengah jam. Ya, hampir ya. Jadi akan terjadi seperti itu. Kenapa waktu tadi begitu cepat? Di antaranya kata para ulama bahwa memang mulai keberkahan dari waktu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu orang-orang ketika waktunya berkah, mereka dalam usia 5 tahun, dalam usia 6 tahun, di bawah 10 tahun, mereka sudah bisa menghafal Al-Qur'an misalnya. Ya, mereka bukan hanya menghafal Al-Qur'an, mereka memahami ratusan ribu dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kemudian yang mereka pahami tadi mereka amalkan dalam hidupnya. Kita ya, lihat dalam diri kita bertahun-tahun ya, kadang-kadang ya, tidak bertambah ilmu ya, tidak bertambah kebaikan baik untuk dunia maupun akhirat kita. Itu diantara misalnya tanda akhir zaman. Maka ada banyak hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan masalah ini. Maka itu harus kita yakini kebenarannya ya. Karena sesungguhnya kata Allah, tilka min anba'il ghaib nuhiha ilaika ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal 'aqibata lil muttaqin. Dalam surat Hud ayat 49. Yang demikian itu adalah dari kabar-kabar ghaib. Ya, nuhiha ilaika, yang kami kata Allah mewahyukan kepada engkau. Jadi sebenarnya Rasulullah tidak tahu ya, aslinya sebagai manusia beliau tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari atau apa yang telah terjadi di masa lalu tadi. Tapi kemudian Allah wahyukan ma kunta ta'lamu, dan engkau sebelumnya tidak tahu. Ya. Jadi jangan kita kemudian menganggap Rasulullah berarti tahu hari kiamat itu kapan terjadi. Enggak. Makanya dulu kan ketika ada sahabat yang datang kepada Rasulullah, tanya dia, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mata as-sa'ah, kapan akan terjadi hari kiamat?" Ternyata Rasulullah mengatakan tidak ada yang tahu. Justru saya ingin tanya, ma'adatalah, engkau sudah menyiapkan apa untuk menyambut hari kiamat? Ya. Jadi apa? Kalau kemudian sudah disampaikan oleh Rasulullah, itu bukan berarti Rasulullah SAW ini tahu perkara gaib, tapi beliau hanya menyampaikan apa yang datang dari wahyu Allah. Ya. Anta wala qaumuka, engkau tidak tahu. Begitu juga dengan kaummu. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku kok kayak tahu yang gaib, maka pasti orang ini dusta. Oh, kiamat terjadi misalnya tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, ya, pasti bohong. Ya. Atau kita belum, ya pokoknya apapun yang akan terjadi ke depan, ternyata dia sudah menebak-nebak. Ya, dia menyampaikan, wah kamu ini jodohnya ini, pasti bohong. Oh, kamu akan jadi orang apa begini dan begini, pasti bohong. Loh, tapi ada kok orang yang ngomong begitu kayaknya benar. Sampai ada orang kemudian baca zodiak, baca ya ramalan-ramalan, padahal ini kan perkara syirik. Maka yang demikian itu sebenarnya bekerja sama dengan jin, bekerja sama dengan syaitan. Dan jin pun sebenarnya tidak tahu kecuali mencuri beberapa dari berita gaib. Ya, yang gaib itu kan apa yang sudah terjadi. Adapun yang pernah terjadi, ya, sudah terjadi. Sebenarnya mungkin bagi manusia dia perkara gaib, tapi bagi jin dia bukan perkara gaib. Ada orang kehilangan suatu barang. Kemudian apa? Orang ini datang ke dukun. Terus tanya ke dukun, saya tidak tahu dompet saya itu di mana. Akhirnya dukun bilang, oh kamu coba berjalan ke arah timur. Terus jalan nanti sampai ketemu tembok, apalah gitu ya. Akhirnya belum, kok benar? Ada orang akhirnya percaya kepada dukun tadi. Maka sesungguhnya kata Rasulullah, orang ini telah mendustakan risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Orang ini sudah kafir. Hati-hati ya. Meskipun omongannya mungkin kelihatan benar. Karena apa? Dukun tadi itu bekerja dengan jin, dan jin tahu memang gerakannya cepat. Ya. Jadi dia tahu, dia kasih tahu kepada dukun ini tadi, bukan kemudian dukun tadi berarti dia tahu perkara yang gaib. Ya, bahkan kita datang saja kepada dukun, ya, maka itu sudah membuat
40 hari 40 malam sholat kita tidak diterima. 40 hari 40 malam doa kita tidak akan dikabulkan. Alhamdulillah kalau masih punya kesempatan untuk bertobat. Bagaimana kalau dalam 40 hari ini ternyata itulah adalah akhir dari hayat kita. Maka Allah jelas mengatakan, tidak ada engkau maupun engkau tidak tahu perkara yang gaib min qabli hadza, sebelum sesuatu itu terjadi. Jadi sebelum terjadi tidak tahu. Makanya dulu kan ada pada masa Umar bin Khattab, orang dia suka menebak-nebak dan orang mengakui, oh orang ini hebat gitu ya. Dia bisa menebak begitu dan begini dan dianggap benar. Maka ketika datang kepada Umar bin Khattab, maka apa kata Umar? Betul engkau bisa ya mengetahui perkara yang gaib? Orang ini bilang betul. Coba sekarang kata Umar, engkau ya, saya tanya, kalau kau tahu saya akan mukul anda dengan tangan kanan saya atau tangan kiri saya. Bisa jawab tidak, Bu? Tidak bisa. Kalau dia bilang dengan tangan kanan, pukul dengan tangan kiri. Kalau dia bilang pukul dengan tangan kiri, pukul dengan tangan kanan. Maka orang ini terdiam. Ini menunjukkan apa? Dia sebenarnya tidak tahu perkara yang gaib. Ya, wallahu taala. Nah, maka kita atas risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW tadi harus betul-betul meyakini bahwa beliau tadi ya menyampaikan sesuatu baik yang sudah terjadi di masa lalu maupun yang akan datang, maka ini adalah dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini perkara pertama yang harus kita yakini sebagai syarat iman kepada Rasulullah SAW. Ya, dan ingat ini kan berarti adalah rukun iman yang pertama kan. Ya, rukun iman yang pertama adalah syahadatan alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka konsekuensi kita harus tahu risalah ini. Nabi Muhammad ketika Allah Ta'ala utus, ya dengan hati kita, dengan ilmu kita, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah khatimun nabiyyin. Beliau adalah nabi yang terakhir. Ini harus keyakinan betul. Kita ngaku, oh saya bersyahadat tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Dan apa misalnya? Ali waliullah. Ya. Atau mungkin percaya ada nabi lagi selain Nabi Muhammad, maka berarti sudah batal syahadatnya. Ya. Kalau menganggap oh ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena sunatullah. Rasulullah mengatakan, itu juga perkara gaib yang beliau sampaikan, tapi terjadi. La taqum sa'ah hatta yakhriju kadhibun thalathun. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai nanti ada 30 orang pendusta. Kulluhum yaz'amu annahu nabi. Dan 30 orang ini akan mengaku bahwa mereka itu adalah nabi. Wa ana khatimun nabiyyin. Padahal aku ini kata Rasulullah SAW adalah nabi terakhir wala nabi ba'di, dan tidak ada lagi nabi sepeninggalku. Sekarang coba lihat udah berapa Indonesia saja sudah banyak ya. Iya. Kalau sudah tercukupi 30 pendusta yang mengaku sebagai nabi, kiamat. Berarti kiamat masih jauh, masih sudah dekat, Bu? Tapi kapan? Tidak tahu. Wallahu ta'ala. Ya, yang jelas justru kita tadi harus menambah yakin, oh berarti kita harus tambah menyiapkan diri. Ya. Maka kita di hati kita tadi yakin. Yakin betul dengan bahwa Rasulullah SAW ini diutus sebagai nabi terakhir. Nabi SAW ini Allah utus sebagai rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Maka siapa mereka? Wa man lam yu'min billah war rasul. Siapa mereka yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul, fa inna a'tadna lil kafirin as-sa'ir. Kita harus punya keyakinan bahwa bagi mereka ini orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW, maka disediakan bagi mereka ini neraka sa'ir. Ya. Siapa mereka yang tidak Islam? Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan. Mereka mencari selain agama Islam ya sebagai agama mereka, maka fala yuqbal min, maka tidak akan diterima dari mereka ini ya dari amalannya, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan mereka nanti pada hari akhirat termasuk di antara orang-orang yang merugi. Jadi ini kan di tengah masyarakat kita sekarang kan, Islam itu dikenal tidak toleransi. Tidak, Islam sangat toleran. Kita punya prinsip lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamamu. Bahkan kita dilarang untuk
merusak tempat ibadah orang lain. Ya, kita dilarang untuk menjelek-jelekkan Tuhannya orang agama lain. Tapi dalam hati kita, dalam keyakinan kita, fil qalbi, harus yakin bahwa hanya Islam yang benar. Ya. Jangan mengatakan, oh Islam agama yang paling benar. Kalau Islam agama paling benar, berarti yang lain benar. Ya, kan kalau paling benar. Kan ada tuh kalimat Islam agama yang paling benar. Loh, berarti ada yang benar yang lain kan? Padahal ini salah kata para ulama. Yang benar, tidak ada agama yang benar yang hak selain Islam. Tuh, kalau begitu berarti ini agama ekstrim, agama fundamentalis, tidak bisa toleran. Apa betul begitu? Enggak. Ya, maksudnya itu dalam keyakinan hati kita, tidak kemudian dalam aksi kita, tapi dalam akhlak. Masya Allah. Bagaimana nanti kita akan lihat bahwa kita melihat Rasulullah SAW itu punya akhlak yang luar biasa terhadap orang-orang kafir sekalipun. Bahkan dengan orang tua, misalnya ketika Sa'ad bin Waqqas, ya Sa'ad bin Waqqas dia masuk ke dalam Islam usia 17 tahun. Sementara ibunya tidak mau masuk Islam, bahkan mengancam Sa'ad. Kata ibunya, wahai Sa'ad, kalau engkau tidak keluar dari agama engkau, agama Islam sekarang, maka aku tidak akan makan, aku tidak akan minum, ya, sampai orang akan mengatakan Sa'ad telah membunuh ibunya. Ya, maka singkat cerita Sa'ad mengatakan, wahai ibu, aku tetap akan berbuat baik dengan engkau. Tapi kalau ibu tidak mau makan, tidak mau minum, ya sampai ibu mati, maka silahkan. Saya akan tetap berbuat baik dengan ibu, tapi saya sekali-kali tidak akan keluar dari Islam. Dan Allah pun kemudian menurunkan ayat membenarkan apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Waqqas. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Artinya apa? Akhlak. Ya, akhlak dalam Islam itu bahkan terhadap non-muslim pun itu sangat detail dibahas. Kita tidak diperintahkan untuk menjadi teroris. Bahkan teroris pun bukan bagian dari ajaran Islam. Tapi secara i'tiqad, secara keyakinan dalam hati harus yakin bahwa hanya Islam agama yang benar. Ya. Selain Islam berarti tidak benar. Ya. Itu yang pertama, ya, syarat betulnya syahadat bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Kemudian yang kedua yaitu an-naqu bidzalika wal i'tiraf bihi zahiran bil lisan. Keyakinan ini harus keluar ucapan dengan lisan kita. Ya. Sebagaimana syahadat itu kan kalau tidak kemudian diucapkan dengan lisan, maka belum benar syahadatnya tadi. Maka syahadat bukan hanya di hati, tapi harus betul-betul diucapkan. Makanya dalam sholat pun kan kita selalu diperintahkan untuk syahadat, ya, dalam tasyahud awal kita, dalam tasyahud akhir kita. Kenapa? Karena tadi iman itu harus di hati, diucapkan dengan lisan, tunjukkan dengan amal perbuatan. Coba lihat bagaimana pamannya Rasulullah SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib, yaitu Abu Thalib. Ya, Abu Thalib kira-kira di hatinya itu yakin tidak kalau ponakan ini tidak mungkin bohong? Yakin. Ya. Abu Thalib hidup atau beliau mendidik, membesarkan Rasulullah SAW itu sejak Rasulullah usia 8 tahun tinggal bersama Rasulullah. Kenal betul karakter dari ponakannya ini. Ponakannya tidak pernah bohong. Ponakannya ini selalu jujur, punya sikap sidik, amanah, fatanah. Ya. Maka pamannya tahu bahwa risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini adalah benar. Tapi apa yang membuat kemudian Abu Thalib dikatakan sebagai orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka yang paling ringan, ya, neraka yang kalau diletakkan baraknya di telapak kakinya maka mendidih otaknya. Itu hanya karena di akhir hayatnya, ya, Abu Thalib waktu sakit kemudian didatangi oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, wahai paman, ya, ucapkanlah qul kalimatan la ilaha illallah. Ucapkan kalimat la ilaha illallah atau kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, yang ini akhaju biha indallah yaumal qiyamah. Yang aku nanti akan berhujat dengan kalimat ini untuk engkau di sisi Allah pada hari kiamat. Ya, karena Rasulullah mengatakan siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya pasti masuk surga. Ini yang kita bahas pertemuan sebelumnya. Dan kata para ulama, fa'arada ayyal talfidha biha. Abu Thalib sudah hampir dan ingin dia mengucapkan kalimat itu, tapi datang Abu Jahal. Ini ya hati-hati kalau punya teman yang jelek.
temannya baru mengatakan, kata Abu Jahal, atarqab bi millati abiina, wahai Abu Thalib, apa kau sudah tidak senang, sudah marah, ya, benci dengan milahnya agama dari bapak engkau, dari nenek moyang kita? Di akhir hayatmu sekarang engkau, ya, baru kemudian ikut dengan, ya, ponakanmu. Ya, akhirnya apa? Meninggal tanpa sempat untuk mengucapkan syahadat. Maka artinya apa? Setiap kita perlu untuk banyak mengucapkan syahadatain, ya, kalimat syahadatain. Karena kita tidak tahu, jangan-jangan ucapan itulah kemudian yang menjadi akhir dari kehidupan kita, dan kita berharap seperti itu. Ya, makanya perlu bagi kita tadi untuk banyak melafazkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian yang ketiga, ya, yang menjadi syarat benarnya, ya, pernyataan kita bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, al-mutadi'atu lahu bi ayyamal bima ja'a bihi minal haqq wa yatruku ma naha anhu minal batil, yaitu mengikuti apa-apa yang, ya, beliau bawa, ya, dengan kebenaran, dan meninggalkan apa yang telah beliau larang karena kebatilan. Artinya apa? Setiap kita harus berusaha untuk menjadikan Rasulullah SAW ini sebagai panduan dalam hidup kita. Harus kita ikuti tuntunan yang beliau bawa. Apa yang beliau bawa kita, ya, ikuti. Apa yang beliau larang, maka kita jauhi, kita tinggalkan. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka kalian ambil. Wa ma nahakum anhu, dan apa yang beliau larang, ya, untuk kalian, maka fantahu, kalian jauhi. Ya, ini harus jadi prinsip kita. Jadi kita harus lihat bahwa Rasulullah, ya, menuntunkan apa enggak. Oh, tidak ada tuntunnya, tinggalkan. Ya. Karena apa? Karena tidak cukup kita mengatakan, oh, aku cinta Allah, aku cinta Rasulullah SAW, tanpa ada bukti. Ya. Cinta itu harus dengan bukti. Dan Allah Ta'ala telah mengatakan, qul, katakanlah, kata Allah, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka kalian ikuti aku. Ya, orang kalau ditanya, yang di hatinya yakin Allah Rabb kita, Muhammad ini pasti benar risalah yang dibawa. Lisannya dia mengucapkan syahadat tadi, tapi kan amalannya, ya, sementara amalan, ya, itu harus menunjukkan bukti keimanan dia tadi. Kan ada, ya, orang kalau dia lisannya sudah mengucapkan syahadat, hatinya dia menolak, maka orang ini berarti munafik, meskipun amalannya baik. Ada orang lisannya dia sudah mengucapkan, ya, hatinya dia meyakini, tapi amalannya jauh dari apa yang dia ucapkan. Ya, dia mengucapkan misalnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, taruh dia tidak jatuh pada syirik. Tapi ketika dia menyatakan wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Muhammad adalah Rasul Allah, ternyata tuntunan hidupnya atau hidupnya ini jauh dari tuntunan Rasulullah SAW, maka orang ini dikatakan orang yang fasik. Ya, fasik. Ya. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka, meskipun kalau tidak jatuh pada syirik, berpeluang kemudian untuk mendapatkan syafaat. Tapi tetap masuk neraka. Ya, jangan berharap kemudian wah, tidak apa-apa masuk neraka sebentar. Satu hari di Yaumul Qiyamah itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Ya, kita hidup baru berapa tahun saja rasanya karena sudah lama. Ya. Dan kita tidak tahu berapa lama kemudian nanti hidup di, ya, apa, kalau misalnya ada orang yang dimasukkan ke dalam neraka tadi berapa lama? Jangan oh, tidak apa-apa cuma setahun. Setahun berarti betapa lamanya tadi. Maka jauhkan diri kita dari sifat fasik. Ya, jangan sampai, ya, ucapan kita, hati kita ternyata tidak seiring dengan perbuatan kita. Ya, makanya, ya, Allah perintahkan fattabi'uni. Amal perbuatan kita harus berusaha sekuat mungkin untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Maka orang yang seperti ini yuhibbukumullah, niscaya mereka akan dicintai oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah pun akan mengampunkan dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, karena sungguh Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya. Jadi Allah itu Masya Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatnya itu Masya Allah meliputi segala sesuatu. Bahkan hakikatnya sebenarnya ketika kita
ya melakukan ketaatan, berusaha mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, maka yang kita harapkan adalah rahmat Allah. Bukan semata-mata hanya karena kemudian amal ibadah kita tadi kita bisa masuk ke dalam surga. La yadkhulul jannah bi amalihi. Tidak ada kata orang yang masuk dalam surga itu hanya dengan mengandalkan amalnya. Illa min rahmatillah, kecuali karena rahmat dari Allah. Coba lihat kita misalnya, kalau mau hitung-hitungan, kan ada orang ketika beramal dia hitung-hitungan. Wah, saya dapat sekian pahala, dapat sekian pahala. Ya. Coba sekarang kalau kita hitung berapa banyak sih amal yang sudah kita lakukan? Kira-kira kalau kemudian ya dalam beberapa menit ke depan Allah Ta'ala memanggil kita diwafatkan oleh Allah Ta'ala, apa kita sudah bisa berhusnuzan bahwa kita ini akan mendapat ridha Allah? Kira-kira sudah cukup enggak bekal kita? Amal kita mungkin belum begitu banyak. Ya, 24 jam yang kita habiskan itu kadang-kadang mungkin untuk ketaatan tadi hanya sisa waktu saja. Ketika ada di majelis ilmu, ingat dengan Allah, ingat dengan Rasulullah, semangat untuk membela Islam. Ketika sudah sibuk dengan urusan masing-masing, kembali ke rumah kita, sibuk dengan anak-anak, mengurus suami dan lain-lain, apa kemudian semangat itu masih muncul? Ya, kadang-kadang ada turun. Ya, itu fitrah. Itu memang fitrah seperti itu. Tapi apa? Kita makanya ketika beramal tadi berusaha supaya kita cari rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya Allah redha dengan kita, supaya Allah betul-betul melihat dalam hati kita itu ada semangat sebenarnya ingin menjadi anak-anak akhirat, ada semangat dalam jiwa kita ini ingin menjadi pengikut yang sungguh-sungguh, pengikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka berusaha kita tadi, ya, apapun kemudian yang menjadi sunnahnya Rasulullah SAW itu kita pelajari. Ya, dapat, ada tuntunan baru, ikuti. Dan tidak mungkin lagi-lagi tadi kita bisa mengikuti tuntunan Rasulullah SAW tanpa kita kenal dengan beliau, tanpa kita punya ilmu tentang apa yang menjadi sunnah beliau. Karena hakikatnya taat kepada Allah, taat kepada Rasul ini satu paket. Dan ketika kita taat kepada Rasulullah SAW, wa ati Allah wa Rasul, taatlah kalian kata Allah kepada Allah dan Rasul, la'allakum turhamun. Niscaya kalian akan menjadi orang yang mendapatkan rahmat. Jadi lagi-lagi kita berharap kepada Allah. Ya. Dan ketika orang tadi taat kepada Rasulullah, kata Rasulullah, man ata'ani faqad ata Allah. Siapa mereka yang sudah taat kepada aku, maka hakikatnya dia sudah taat kepada Allah. Wa man asani faqad asallah. Dan siapa mereka yang durhaka kepadaku, maka mereka ini hakikatnya sudah durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai ada orang dia menjadi kelompok yang engkar sunnah. Kita itu taatnya kepada Allah. Adapun Rasul, kan yang dijaga oleh Allah, ya, Al-Quran. Ya, inna nazzalna al-Quran wa inna lahu lahafidhin. Kata Allah, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga Al-Quran. Jadi kadang-kadang orang yang sesat itu pakai dalil. Bukankah dalam Al-Quran Allah katakan sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga Al-Quran. Atau dalam surat yang lain Allah berfirman, fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Maka atas ucapan apa lagi kalian selain Al-Quran ini akan beriman? Ini dalil-dalil yang sering dipakai oleh kelompok ingkar sunnah. Berarti Al-Quran ini sudah cukup, maka tidak perlu mencari selain Al-Quran. Apalagi hadis ini diperdebatkan. Hadis ini mulai dimunculkan, ya, berulang untuk terjadi manipulasi dan seterusnya. Sehingga ada kelompok-kelompok yang mereka, ya sudah, apa yang menjadi hadis mereka tolak dengan asumsi, ya, dengan keyakinan bahwa Al-Quran lah yang benar. Maka yang seperti ini tidak tepat. Karena hakikatnya, ya, dalam Al-Quran itu kan ada 3 ayat, ya, yang selalu bergandengan dan tidak bisa tetap ulama dipisahkan. Ati Allah wa ati Rasul. Taat pada Allah dan taat pada Rasul. Jadi kalau ada orang mengaku taat kepada Allah, tapi dia tidak taat kepada Rasulullah, pasti salah ketaatannya kepada Allah. Allah perintahkan kan dalam Al-Quran misalnya, aqimus shalah wa atuz zakat. Kalian tegakkan sholat, kalian bayar zakat. Pertanyaannya, apa bisa kita sholat tanpa mengikuti tuntunan Rasulullah? Tidak bisa. Dalam Al-Quran itu perintah sholat saja. Gimana cara sholatnya? Maka mau tak mau harus hadis.
Kemudian ayat yang kedua yang selalu bergandengan tadi, ya, yang tadi kita sampaikan, aqimis shalah wa atuz zakat. Kalian tegakkan sholat dan kalian bayar zakat. Dan ini terjadi dengan masyarakat kita sekarang. Ya, ada menganggap, oh dia mungkin sudah sholat tapi zakat dia tinggalkan. Hati-hati, diingatkan ya, keluarganya masing-masing. Jangan sampai termasuk kelompok yang tidak mau bayar zakat kalau sudah sampai nisabnya. Ya, zakat itu kan ada zakat fitrah. Kalau zakat fitrah, semua yang ada bahan makanan ya ada bisa memenuhi kebutuhan untuk hari Idul Fitri itu, maka wajib untuk membayar zakat fitrah. Bahkan termasuk bayi yang ya, dilahirkan sebelum salat Id, ya, maka tetap dia misalnya membayar zakat fitrah. Ya, dan insya Allah mayoritas orang bisa. Tapi ada zakat mal. Ya, jadi kalau zakat fitrah mungkin masyarakat kita hampir sebagian besar sudah membayar. Tapi ketika zakat mal, yang beberapa penelitian menunjukkan baru 5% potensi zakat itu ya berjalan di tengah masyarakat kita. Padahal insya Allah kalau zakat tadi itu betul-betul diterapkan, ya saya kira tidak ada misalnya sekolah yang atau ada orang muslim yang kesulitan untuk sekolah. Tidak ada orang muslim yang ketika mereka sakit mereka kesulitan untuk berobat. Tidak ada orang muslim yang bahkan mungkin tidak punya pekerjaan. Ini bisa kemudian menjadi kekuatan ekonomi yang luar biasa di tengah umat ini. Tapi masalahnya banyak orang-orang yang Allah gambarkan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian cinta dengan harta dengan kecintaan yang berlebihan. Sampai-sampai untuk mengeluarkan zakat saja itu susah. Padahal zakat itu termasuk rukun Islam. Apa artinya? Berarti ada masalah dengan keislaman orang ini ketika dia tidak membayar zakat. Maka cek, ini ada pembahasan sendiri tentang zakat, tapi cek ya, kita itu sudah punya harta yang sampai nisabnya atau belum. Kalau sudah sampai nisabnya, maka kita bayarkan ya. Dan bahkan Abu Bakar As-Siddiq, kan perang pertama yang terjadi pada masa Abu Bakar As-Siddiq yaitu peperangan untuk ya, melawan orang-orang yang tidak mau bayar zakat ya, sampai seperti itu. Maka kita tadi berusaha ya. Kemudian ayat yang ketiga itu yang selalu bergandengan, yaitu anishkurli waliwalidayka. Ya, bersyukur kalian kepada aku, kata Allah, dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Jadi kalau ada orang merasa dia sudah menjadi orang baik, ya sudah menjadi orang yang taat kepada Allah, bersyukur kepada Allah, tapi dia durhaka kepada kedua orang tuanya atau salah satunya, maka hakikatnya belum benar ya ketaatan orang ini atau rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cek ya 3 perkara ini. Nah, berkaitan dengan pembahasan kita mengatakan bahwa kalau ada orang yang dia ingin taat kepada Allah, tapi dia menolak risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka hakikatnya orang ini tidak benar ketaatannya kepada Allah. Maka mau tak mau, setiap kita perlu untuk belajar sunnahnya Rasulullah SAW. Setiap kita harus meyakini ucapan dari Imam Az-Zuhri yang kata beliau, al-i'tisam bi sunnati najah. Berpegang teguh kepada sunnahnya Rasulullah SAW itulah keselamatan. Bahkan Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan, ala inna mathalu ahli bait fikum, bahwa sesungguhnya kata beliau Rasulullah SAW telah bersabda dan diriwayatkan dari Abu Dzar, sesungguhnya perumpamaan dari ahli bait di tengah kalian mathalus safinatin Nuh, ya seperti perahunya Nabi Nuh, ya min qaumihi, untuk kaumnya. Man raqibaha najah wa man takhallafa anha gharqa. Siapa mereka yang naik ke atas perahu tadi, maka mereka akan selamat. Tapi siapa mereka yang menyelisihi, tidak mau naik ke atas perahu meskipun dia anak Nabi, maka gharqa, dia akan tenggelam. Maka begitu juga keadaan mereka orang-orang yang tidak mau mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Ya, apalagi kita hidup di akhir zaman yang fitnahnya itu sangat banyak. Ya. Yang mungkin misalnya contoh sederhana saja. Sekarang kan masyarakat kita kan berubah menjadi masyarakat yang materialistis. Ya. Semuanya harus dihitung dengan uang. Ya, dan memang kebutuhan ya semakin tinggi. Harga-harga naik. Ya, ini ada banyak hal keberkahan yang diangkat karena misalnya riba yang merajalela. Ya, dengan riba saya contoh. Ini harganya awalnya 10.000. Tapi saya mau belinya ini dengan ngutang 10 tahun misalnya. Ini kan akhirnya kan ketika dibeli
dia akan ya 10 tahun tadi ya, karena ada bunganya maka akan jadi 10 kali lipat. Ya. Untuk 10 tahun berarti harganya jadi 20.000. Tapi di tengah jalan, pada saya kan harus membayar 20.000 baru setahun atau bahkan kurang, saya mau jual. Kira-kira saya jualnya harganya di bawah 20.000 atau di atas 20.000? Di atas kan? Minimal 20.000 supaya kembali modal. Saya jual, ternyata yang beli ngutang lagi. Ya kan? Pinjam lagi. Pinjamnya berarti berapa kali lipat, Bu? Kan mesti 100% dalam 10 tahun kan? Karena 10% kan bunga per tahun yang menjadi umum ya dalam lembaga-lembaga riba tadi. Maka berarti dalam setahun dia beli ini 20.000, tapi karena pakai lembaga riba maka menjadi 40.000. Setahun berikutnya dia jual lagi jadi 80.000. Kira-kira ini akhirnya bisa berlipat-lipat kali harganya dari awal. Jadi ini terjadi kan di tengah masyarakat kita. Dulu nenek moyang kita mau beli rumah habis nikah aja mungkin terus ambil aja harus bangun, pokoknya ada atapnya, tembok, selesai. Sekarang ada orang mungkin sampai pensiun pun rumahnya belum lunas. Ya, lihat misalnya dengan harga mungkin 10 tahun ke depan, di belakang atau 20 tahun ke belakang. Soal jajan ini mungkin sekarang cari rumah di bawah 400, 500 sudah ada lagi. 20 tahun lalu mungkin tidak sampai 50 juta ya. Ya mungkin ya hanya 20 juta, 30 juta itu banyak. Tapi kenapa naiknya begitu tinggi? Ya karena sistem seperti ini. Dan itu menyebabkan rahmat Allah dari itu diangkat sehingga kita sibuk hanya dengan urusan ekonomi. Ya, jauh dari tuntunan Rasulullah. Bahkan orang karena kesibukan tadi pengaruhnya banyak. Kalau sudah sibuk dengan ekonomi, ya, sosialnya berkurang. Sikap lemah lembutnya itu menjadi hilang. Ada keluarga, jangankan mikir untuk aktualisasi diri, mikirkan yang lain-lain. Untuk kebutuhan sandang, pangan, papan sehari-hari saja itu udah mepet-mepet. Akhirnya kan inilah yang kata para ulama, ya dalam Al-Quran kan dikatakan jasa'u, ya as-sayyi'ah, jasaul ihsan al-ihsan. Balasan bagi kebaikan adalah kebaikan berikutnya. Kemudian para ulama mengatakan wa jazaa'u as-sayyi'a ba'daha. Ini artinya apa? Logikanya sama. Kalau ada orang melakukan suatu kejelekan, maka Allah akan mudahkan kejelekan berikutnya. Kalau orang sudah masuk suatu maksiat begitu, sekali berbohong, dia bohong berikutnya. Dia sudah masuk ya kondisi tadi, terjepit dengan utang. Utangnya kena riba lagi, ya sudah. Sifat mungkin bohongnya muncul, dia sudah mulai tidak jujur lagi. Dalam rumah tangganya mungkin dia tidak lembut lagi, sudah keras gitu ya. Karena kebutuhan-kebutuhan yang semakin menekan dia. Dan ada banyak akhirnya hal-hal yang jelek itu terjadi dalam diri dia. Maka kita perlu lagi-lagi rujuk ilal Quran wa sunnah. Kok rujuk? Ya, mungkin sudah cerai gitu. Ya. Makanya kenapa kok ada semangat rujuk ilal Quran wa sunnah? Berarti banyak orang sudah mungkin ya bercerai ya. Mungkin baru talak 1, talak 2 sehingga masih bisa rujuk tadi. Ya, artinya sudah memang betul kata ya Allah dalam Al-Quran digambarkan bahwa sesungguhnya Nabi mengatakan ittahadha qaumi hadzal Qur'an mahjura. Sudah mulai banyak di antara kaum ini yang menjadikan Al-Quran sebagai perkara yang dilalaikan ya. Mereka sudah jauh dari Al-Quran, jauh dari sunnah, lebih senang baca Quran dibandingkan dengan Al-Quran, lebih senang baca hadis dibandingkan dengan hadisnya Rasulullah SAW. Maka kita kembali ke majelis-majelis ilmu ya, belajar kita bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. Masya Allah, beliau itu digambarkan begitu lembutnya sampai Allah pun berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Sungguh kata Allah, telah datang seorang rasul kepada kalian dari diri kalian, amat berat rasa ya penderitaannya, menginginkan alaikum bil mu'min, menginginkan kalian itu termasuk di antara orang-orang mukmin. Raufur rahim, dia itu sangat lembut dan sangat penyayang. Sangat sayang Rasulullah SAW itu kepada kita. Ya, sampai kemudian ketika suatu hari dikisahkan Rasulullah SAW itu membaca ayat ya yang mengisahkan Nabiullah Ibrahim, Rabbi innahunna addalna katsiran minan nas
wahai Rabb, sesungguhnya telah banyak di antara manusia ini yang tersesat. Faman ittaba'ani fa'innahu minni. Maka kata Nabi Ibrahim, siapa mereka yang mengikuti aku, maka mereka adalah golonganku. Maka waman asani fa'innaka ghafurur rahim. Nabi Ibrahim tidak sampai lisannya untuk mengatakan ya pengikut-pengikutnya atau orang yang ada pada kaumnya yang tidak mengikuti dia untuk mendoakan azab bagi mereka. Wahai Rabb, kalau ada mereka yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kemudian Rasulullah teruskan dengan ayat ya, ucapan dari Nabi Isa yang mengatakan in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Nabi Isa pun juga seperti itu, kata Nabi Isa, ya Rabb, kalau Engkau azab mereka, sungguh mereka itu adalah hamba-Mu. Wa in taghfir lahum, tapi kalau Engkau ampunkan mereka, fa innaka antal azizul hakim. Engkau itu Maha Agung, Engkau itu Maha Bijaksana. Maka Rasulullah SAW langsung menangis membaca ayat ini. Maka kata beliau, Allahumma ummati ummati, ya Rabb, umatku, umatku. Rasulullah menangis. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat Jibril. Kata Rasulullah, kata Allah, ya Jibril, idhhab ila Muhammad. Wahai Jibril, engkau datang kepada Muhammad. Kemudian tanya kepada dia. Allah tahu, tapi ini ya Allah memerintahkan apa? Malaikat Jibril itu sebagai pelajaran. Ma yabikika, apa yang membuat engkau menangis? Maka malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW yang menanyakan kenapa engkau menangis. Sampai kemudian Rasulullah SAW itu menceritakan kenapa ya beliau menangis. Maka Jibril pun memberitakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah pun mengatakan, wahai Jibril, engkau datang kembali kepada Muhammad, maka ya kabarkanlah bahwa pasti rahmatku bagi pengikutmu, umatmu yang mereka ini selalu berusaha untuk taat kepada engkau. Ternyata kita sudah punya peluang untuk mendapatkan rahmat Allah. Kalau memang di hati kita tadi punya semangat untuk senantiasa mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Ya, apalagi kita hidup di akhir zaman. Ya, yang mana Rasulullah SAW itu pernah suatu hari beliau itu tersenyum. Sampai kata para sahabat, Rasulullah, tabassam, engkau tersenyum pada Rasulullah. Maka kata Rasulullah, ya tadzakkartu li khalilati. Ya, atau dalam riwayat yang lain dikatakan apa namanya? Tadzakkartu lil ikhwani. Aku teringat dengan kekasih-kekasihku. Aku teringat dengan ya orang-orang yang dekat denganku. Maka para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, bukankah kami adalah kekasih-kekasih engkau? Rasulullah mengatakan, la wa antum ashabi, bukan, kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Kekasih-kekasihku yaitu mereka orang-orang yang hidup pada suatu zaman mereka tidak pernah bertemu denganku. Mereka bahkan hidup di akhir zaman, tapi mereka berusaha untuk selalu mengenalku dan mengikuti sunnah-sunnahku. Itu Masya Allah. Kalau kita berusaha, meskipun kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, tapi kita pelajari, kenali betul beliau, sampai kemudian menjadi semangat. Apapun yang menjadi contoh beliau, ya itu kita teladani, kita ikuti, maka niscaya kita pun bisa mendapatkan ya derajat sebagai kekasih Rasulullah SAW. Ya bahkan dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan bagi mereka itu 50 pahala bagi orang-orang yang lain. Maka orang-orang lain siapa wahai Rasulullah? Ya kalian. Karena memang apa? Di akhir zaman orang memegang agama itu jauh lebih berat. Bahkan seperti dia memegang bara api. Kita hidup ya di zaman yang sudah mulai gelap. Ketika kita memegang bara api, ketika kita pegang mungkin terasa panas. Kita jadi orang taat, mulai omongan orang di sekitar. Mungkin juga dari nafsu kita merasa kita jadi orang asing, Allah. Ya, orang sudah jarang yang bisa jujur, orang sudah jarang yang betul-betul ya taat dengan tuntunan Allah dan Rasulullah. Ternyata kita berusaha jaga betul ini, kita akan jadi orang asing. Ya. Tapi apa? Ketika ini kita pegang panas. Tapi siap-siap kalau ada orang berusaha untuk melepaskan api ini tadi, karena dia hidup di kegelapan, bisa jadi kemudian dia tidak tahu arah. Akhirnya dia pun tersesat dalam perjalanan hidupnya. Ya. Makanya Rasulullah SAW beliau pun mengatakan dia adalah zaman as-sabir. Akan datang pada manusia ini suatu zaman yang sangat membutuhkan kesabaran. Fihim ala dinihi qalqabid al-jarh. Ya, mereka ini di atas agamanya seperti seseorang yang memegang
bara api. Ya. Dan ya ini sunatullah. Kalau kita merasa kok saya mulai taat, kok ternyata ada saja kemudian cobaan tadi, ya itulah harga surga yang harus kita bayar. Ya, tidak bisa kita dengan gampang mengatakan ya kami telah beriman, kami sudah jadi orang baik. Kata Allah, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa manusia mengira mereka akan ditinggalkan begitu saja mengatakan kami telah beriman kepada Allah, sementara mereka tidak beriman, mereka tidak diuji? Tidak mungkin. Wala qad fatanna alladziina min qablihim. Orang-orang sebelum kalian, sebelum kita ini mereka telah mendapatkan ujian. Ya. Adapun sekarang ini, ya kita tahu memang mungkin jalan ini jalan yang sepi, jalan yang tidak banyak orang mengikuti. Tapi kita harus yakin kata Allah, wa in tuti'a aktsara minal ya'man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kalian mengikuti kebanyakan di antara manusia yang ada di muka bumi ini, maka pasti mereka itu akan menyesatkan engkau. Ya, maka artinya lagi-lagi tidak ada jalan yang lain bagi kita untuk mendapatkan keselamatan dalam hidup kita, baik dunia maupun akhirat kita, kecuali berusaha untuk yang mengenali Rasulullah SAW, kemudian menjadikan beliau sebagai uswah dan teladan dalam hidup kita. Kemudian yang keempat, ya, yang menjadi syarat ya, benarnya keimanan kita, ya, yaitu kita ini dikatakan tadi kan apa? Yang ketiga tadi apa, Bu? Mengikuti. Nah, ikuti tadi kan kita melaksanakan apa yang beliau perintahkan, menjauhkan dari apa yang beliau larang. Yang keempatnya hampir sama. Tasdiquhu fi ma akhbarahu bih min amri wan nahi wa huyub madiyan wal mustaqbal wa ghairi dzalik. Membenarkan apa yang beliau kabarkan, ya, dari perintahnya maupun larangannya. Jadi tasdik tadi kalau apa ini hampir sama dengan yang hati tadi ya. Nah, tapi ini lebih menekankan lagi ketika tasdik betul-betul meyakini dengan apa hatinya tadi, maka ya akan punya komitmen betul ya dengan amal perbuatannya. Jadi ini nyambung dengan yang 2 dan 3 tadi. Ya, apa dengan yang pertama ya amalan batin, kemudian yang ketiga tadi, yang kedua kan lisan, yang ketiga ya taat apa yang diperintahkan, apa yang dilarang. Nah, ketika membenarkan ini sebenarnya mencoba menggabungkan semuanya tadi. Maka di sini dikatakan ya orang yang berusaha tadi untuk ya mentaati Rasulullah SAW, untuk membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka dia tadi ya betul-betul akan ya membenarkan apa namanya menggabungkan semuanya tadi. Ya. Ini mungkin hanya penjelasannya ya hampir sama sebenarnya dengan yang 1 dan 3. Ya, 1 dan 3. Kemudian yang kelima. Yang kelima asyadul khamis mahabbatu asyaddu min mahabbatin nufus wal mal wal walad wal walid wan nasi ajmain. Orang yang benar cintanya atau yang benar syahadatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau adalah utusan Allah, maka akan muncul kecintaan yang luar biasa dalam dirinya kepada Rasulullah tadi, bahkan melebihi cinta terhadap dirinya, terhadap hartanya, terhadap anaknya, terhadap orang tuanya, bahkan terhadap manusia semuanya. Ya, sebagaimana hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengatakan, kata beliau, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak benar iman kalian sampai kalian itu mencintai aku melebihi cinta kepada anak-anak kalian, kepada kedua orang tua kalian, dan kepada semua manusia. Ya. Maka singkat cerita, ketika Rasulullah bersabda yang seperti ini, saat itu kata Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu, kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kemudian mengatakan hadis yang seperti tadi. Maka Umar bin Khattab beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la anta ahabba ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Sesungguhnya aku mencintai engkau melebihi segala sesuatu kecuali atas diriku. Maksudnya aku cinta terhadap diriku. Ya, pokoknya kalau yang lain sudah lewat semua. Maka apa kata Rasulullah? Ya, la walladhi nafsi biyadihi. Tidak, wahai Umar, ya, demi aku yang jiwaku ada dalam genggaman dia, yaitu Allah.
hatta akuna ahabba ilaika min nafsi. Baru betul iman engkau itu kalau engkau bahkan mencintai aku melebihi cinta terhadap dirimu. Ya, Umar karena ditegur ya. Dan tanda kutip Rasulullah SAW beliau mengatakan, fa innahu al'an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Wahai Rasulullah, demi Allah, sekarang saksikanlah bahkan engkau lebih aku cintai dibandingkan dengan diriku. Jadi ini keadaan para sahabat dan orang-orang beriman. Mereka bahkan artinya apa? Jiwa mereka pun siap mereka korbankan demi cintanya kepada Rasulullah SAW. Apalagi kalau cuma sekedar yang berhadapan tadi dengan karena urusan harta, urusan jabatan atau apapun dunia tadi. Kalau kemudian ini membuat dia harus bermaksiat kepada Allah dan Rasul, maka dia akan memilih jalan Allah dan Rasul. Ya, makanya cinta ini sangat penting. Tapi lagi-lagi tidak mungkin cinta ini akan muncul kecuali kita betul-betul kenal dengan Rasulullah SAW. Adapun para sahabat terdahulu, masya Allah, mereka kan karena memang langsung interaksinya dengan Rasulullah. Karena Rasulullah bahkan sebagian kan sejak kecil tahu nggak pernah bohong, akhlaknya yang masya Allah luar biasa. Bahkan ada yang memang bekerja bertahun-tahun bersama Rasulullah SAW, maka ya mereka cintanya itu luar biasa pada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mungkin pernah kenal misalnya Thauban, ya, kisahnya Thauban. Thauban ini adalah salah satu pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu selain Anas bin Malik. Ya, maka kata Thauban, suatu hari ya orang-orang melihat wajahku ini terlihat pucat, ya, wasfaru launahu, itu sudah mulai pucat, kuning warnanya. Wada, ya, wadu'ifu jasadu, jasadnya itu lemah, ya, ka'annahu marid, maka terlihat dia seperti dalam keadaan sakit. Maka Rasulullah SAW ya ketemu sama Thauban, kata Rasulullah, ma bika ya Thauban, abika marid, wahai Thauban, apa yang terjadi dengan engkau? Apa engkau sedang dalam keadaan sakit? Kata Thauban, la wallahi ya Rasulullah, tidak, demi Allah wahai Rasulullah, ya, ma bimin marid, aku itu tidak dalam keadaan sakit, ghairi anni, kecuali aku wahai Rasulullah, idza lam araka fil yaum tadiku bi ad-dunya, aku itu sehari saja tidak bertemu dengan engkau, maka terasa sempit bagiku dunia. Itu Thauban, ya. Maka fa akhraja wa abhathaka anta, wahai Rasulullah, aku tidak ketemu dengan engkau tadi pagi, maka aku pun keluar, aku cari engkau hatta arak, sampai aku pun melihat engkau. Fadzakaratul akhirah. Insyaallah para sahabat itu ketika ketemu saja, lihat saja wajah Rasulullah, fadzakaratul akhirah, aku langsung ingat dengan akhirat. Itu orang baik, ya. Jadi kalau kita mau lihat sahabat kita ini sahabat yang baik atau tidak, kita ketemu atau ingat dia itu ingat apa kita? Ingat kebaikan atau ingat kejelekan? Kalau ingat dia, ya, atau ketemu dengan dia justru langsung ingat yang tidak baik, berarti bukan sahabat yang baik. Tapi ketemu saja atau dengar namanya saja langsung ingat akhirat, ya, ingat kebaikan-kebaikan, maka itulah sahabat yang baik. Maka aku pun kata Thauban, fa idza dakhaltul jannah kunta fi a'la illiyin, aku berharap ya kalau aku masuk dalam surga wahai Rasulullah, ya, aku bisa bertemu dengan engkau. Tapi aku tahu kunta fi a'la illiyin, engkau manusia paling mulia, engkau pasti di surga yang paling tinggi. Wa kuntu ma'a awam muslimin, dan aku tahu siapa diriku, maka pasti aku ini akan bersama orang-orang awam di antara kaum muslimin. Kemudian kata beliau, wa idza dakhaltun nar, dan yang membuat sekarang aku pucat kelihatan sakit, aku sangat khawatir kalau aku masuk ke dalam neraka, fala araka abadan, aku selamanya tidak akan melihat engkau lagi. Di dunia saja wahai Rasulullah sehari nak ketemu, rasanya sudah sempit dunia ini. Bagaimana lamanya nanti aku harus menunggu bertemu dengan engkau pada yaumul qiyamah? Aku khawatir aku masuk ke dalam neraka. Ini para sahabat ya, mereka sudah taat, tetap merasa kurang amalannya, merasa jangan-jangan saya ini masih ahli neraka. Umar bin Khattab itu sampai di pepet-pepet itu Huzaifah ibn Yaman, karena Huzaifah yang tahu siapa yang munafik. Di pepet-pepet ada nama aku dan coba kita kadang-kadang baru amal sedikit, sahabat ya bukan, ya jauh, tapi seakan-akan kita sudah menjadi pemilik. Kayaknya kuncinya itu sudah
bersama Rasulullah, mereka berjihad bersama Rasulullah. Jasa mereka itu sangat banyak untuk Islam. Bahkan ya sebagai riwayat kayak hadis Umar bin Khattab sudah dijamin oleh Rasulullah itu sebagai penghuni surga. Tapi masih ada khawatir, jangan-jangan ada kemunafikan dari mereka. Abu Hurairah, ya pernah kan ada suatu kisah, ada beberapa sahabat kata Rasulullah, ya pernah Rasulullah mengatakan kepada salah seorang sahabat, nanti beberapa orang ini, 4 orang ini, satu nanti akan menjadi giginya itu lebih besar dibandingkan dengan gunung Jabal pada yaumul kiamat di neraka. Padahal 4 sahabat ini orang-orang yang taat, orang-orang yang baik semua. Salah satunya adalah Abu Hurairah. Maka singkat cerita ada 2 sahabat meninggal dalam keadaan berjihad jalan Allah. Tinggal tersesat. Ya saya lupa nama orang ini. Abu Hurairah dan satu orang ini. Maka Abu Hurairah khawatir betul. Kenapa? Karena orang ini hafal 30 juz Al-Quran. Amalannya itu sangat banyak. Ya. Bahkan Rasulullah pun sudah wafat. Maka Abu Hurairah khawatir beliau kalau kemudian ya tiba-tiba di akhir hayatnya berubah dan menyebabkan dia termasuk ahli neraka. Karena banyak orang-orang kata Rasulullah, jarak mereka dengan surga itu seakan-akan tinggal sejengkal. Tapi ternyata di akhir hayatnya dia melakukan amalan ahli neraka, maka orang ini dimasukkan ke dalam neraka. Tapi sebaliknya ada orang-orang yang jarak dia dengan neraka itu seakan-akan tinggal sejengkal, saking banyak maksiat yang dia lakukan. Tapi ternyata takdir Allah telah mendahului dia melakukan amalan ahli surga, maka kemudian orang ini menjadi ahli surga. Dan kita kan tidak tahu. Yang jelas Allah merahasiakan kapan kematian tadi itu Allah datangkan. Maka setiap kita wajib merasakan seakan-akan kematian itu sudah di depan mata kita. Sehingga apa? Tidak punya kesempatan bagi kita untuk maksiat. Khawatir ketika kita maksiat, ternyata itu adalah akhir dari hayat kita. Singkat cerita, ya orang ini tadi ketika Musailamah Al-Kadzdzab ya itu mengaku sebagai nabi, akhirnya orang ini pun berpihak kepada Musailamah, dan ketika terjadi peperangan yang melawan Musailamah, orang ini pun terbunuh. Maka tenanglah ya Abu Hurairah. Tapi begitu keadaan para sahabat, ada raja yang begitu besar dalam diri mereka, berharap mereka mendapatkan rahmat dari Allah, tapi ada perasaan khawatir. Jangan-jangan ya amalnya masih kurang. Kalau sudah cukup secara amalan zahirnya, khawatir ternyata hati mereka ini tidak ikhlas mengharapkan wajah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika sahabat ini tadi Thauban tadi dia mengatakan yang seperti ini, aku khawatir wahai Rasulullah, aku masuk ke dalam neraka sehingga aku tidak bisa ya melihat engkau lagi selamanya. Sampai kemudian Allah menurunkan ayat, wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Maka siapa mereka yang taat kepada Allah dan Rasul, maka niscaya mereka ini akan bersama dengan orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah, minan nabiyyin, dari para nabi, was-siddiqin, dari orang-orang jujur, wasyuhada, para syuhada, was-salihin, dan orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiq, dan itu adalah sebaik-baik tempat kembali bagi mereka. Maka Rasulullah mengatakan, absyir, bergembiralah engkau wahai Thauban, fa anta ma'a man ahbabta, engkau akan Allah kumpulkan bersama orang yang kau cintai. Kata Anas bin Malik, tidak ada satupun ya yang paling membahagiakan kami setelah kami masuk dalam Islam kecuali ada hadis ini. Kenapa? Karena para sahabat begitu besar cinta kepada Rasulullah SAW. Ya, ini bukan hanya dari kalangan laki-laki, bahkan termasuk dari kalangan perempuan. Ya, sebagaimana terjadi misalnya dalam perang Uhud. Ya, ketika perang Uhud di sekitar kota Madinah, ya luar kota Madinah. Kalau kita misalnya mau mengambil miqat ke sana, nah itu ada seorang perempuan yang ketika terjadi perang Uhud maka sampai berita kepada dia, waqad qutila abuha wa akhuha wa zawjuha, sungguh bapakmu telah terbunuh, ya suaminya terbunuh, kemudian saudaranya terbunuh dalam perang Uhud bersama Rasulullah SAW. Dan waktu itu juga tersebar berita kalau Rasulullah juga terbunuh. Maka apa yang terjadi? Sahabat ini mengatakan, ya ketika dapat berita tadi, bagaimana keadaan ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana keadaan Rasulullah? Jadi dia tidak kemudian ambil peduli dulu dengan berita kalau bapaknya, saudaranya, suaminya telah terbunuh. Wa ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana keadaan Rasulullah?
orang-orang kemudian mengatakan khairan wa huwa bihamdillah kama tuhibbin. Alhamdulillah Rasulullah itu ya dalam keadaan baik sebagaimana yang kau harapkan, yang kita semua harapkan. Maka kata orang ini tadi, aruni hatta anzur ilaih. Tolong bawa aku, antarkan aku sampai aku bisa menyaksikan dengan mataku kalau Rasulullah itu betul-betul dalam keadaan sehat, selamat setelah perang Uhud. Perang Uhud kan 70 penghafal Al-Quran terbunuh. Bahkan termasuk paman beliau, ya paman Hamzah itu kan juga terbunuh sampai dibelah dadahnya dan makan jantungnya. Rasulullah sangat bersedih. Singkat cerita, ya sahabat ini dibawa ya sampai kemudian menemui Rasulullah. Maka sahabat ini mengatakan, kullu musibati ba'daka jannah. Wahai Rasulullah, setelah melihat engkau, maka aku tahu semua musibah yang terjadi padaku hakikatnya itu adalah kecil. Illa bi musibatika ya Rasulullah. Kecuali aku tahu ada satu musibah yang terjadi pada engkau wahai Rasulullah. Ada banyak kisah-kisah yang lain yang menunjukkan bagaimana ya para sahabat mereka begitu cinta kepada Rasulullah SAW sampai Abu Sufyan. Ya Abu Sufyan dulu masuk dalam Islam waktu itu. Ya Abu Sufyan belum Islam, kan Abu Sufyan Islam setelah Fathul Makkah itu. Apa kata Abu Sufyan? Ma ra'aitu fil nas ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammad. Aku tidak pernah melihat ada manusia yang mencintai satu orang di antara manusia yang lainnya melebihi cintanya para sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa bayangkan ya bagaimana cintanya para sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekarang lihat dalam diri kita, apa kita sudah punya cinta yang sedemikian hebatnya seperti itu? Ya, kalau kita kenal saja itu belum dengan Rasulullah, bagaimana cinta itu bisa muncul? Padahal cinta kepada Rasulullah SAW itu termasuk di antara salah satu syarat kalau kita ingin merasakan manisnya keimanan. Ya, thalathun man kunna fihi wajada bihi halawatul iman. 3 perkara yang kata Rasulullah, kalau dia punya perkara ini pasti dia akan merasakan manisnya keimanan, yaitu diantaranya man kana Allah wa Rasul ahabba ilaihi mimma siwa. Siapa yang menjadikan Allah dan Rasul lebih dia cintai, melebihi cinta dibandingkan dengan keduanya. Ya. Jadi ini yang menjadi syarat betulnya syahadat kita tadi. Sehingga kalau orang sudah cinta kepada Rasulullah SAW, maka tidak mungkin dia akan mendahulukan suatu ucapan ya kecuali ucapan itu tadi tidak bertentangan dengan ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, la tuqaddimu baina yadillah wa rasul. Jangan kalian mendahulukan mendahului selain Allah dan Rasul. Wattaqullah, bertakwa kepada Allah, innallaha sami'un alim. Karena Allah itu sangat mengetahui, sangat mendengar dan mengetahui. Ya, maka inilah ya ibu-ibu sekalian yang menjadi syarat dari benarnya kalimat syahadatan anna Muhammadan Rasulullah. Ya, pertama tadi batin kita harus penuh keyakinan, kemudian lisan kita ucapkan, ya kita ucapkan syahadat tadi dengan penuh keyakinan. Kemudian yang ketiga kita berusaha untuk taat ya dengan apa yang diperintahkan dan menjauhkan diri kita dari semua yang dilarang. Yang keempat tadi hampir sama dengan yang pertama dan yang ketiga, yaitu membenarkan. Kemudian yang terakhir yaitu betul-betul menumbuhkan sikap cinta kepada Rasulullah SAW, bahkan melebihi cinta dibandingkan dengan cinta ya kepada beliau. Ya maksudnya cinta kepada beliau adalah cinta yang paling tinggi ya, tentu selain cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin masih ada sedikit waktu, kalau ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan kami persilakan. Ya, silakan. Terkait dengan syahadat seseorang menyatakan benar apabila melalui persyaratan tersebut yang sudah diajarkan. Ini bagaimana dengan orang yang tidak sholat, yang masuk munafik? Kita tahu orang tersebut tidak mau sholat. Bagaimana ketika meninggal? Apakah kita mensolatkan orang tersebut atau tidak? Gagal kita melihat orang-orang lain mensolatkan? Ya. Pertama kita harus tahu rukun Islam itu ada 5. Yang bunyian Islam ala khamsin. Ya. Syahadatan alla ilaha illallah wa
aqamis shalah wa atuz zakat, kemudian wa tasumu ramadan wa tahajjul bait man istata'. Pergi haji bagi yang mampu. Jadi 5 ini ya karena menjadi rukun Islam, maka kata ulama kalau ada salah satu yang tertinggal maka tidak sempurna Islam orang ini. Meskipun dalam faktanya nanti ada misalnya di antara para sahabat dulu ada yang baru syahadat, dia belum sempat untuk sholat, kemudian datang perintah jihad, ternyata ini kemudian menjadi akhir dari hayatnya, orang ini dijamin surga. Dia belum pernah sholat, tapi dia sudah mengucapkan syahadat. Ya. Ada juga orang yang bahkan begitu Rasulullah sangat marah ketika dalam peperangan. Ya. Kemudian musuh tadi, ya, itu ada yang ketika dia sudah terjatuh, maka orang ini mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada sahabat yang dia langsung bersuudzon, wah ini paling strategi saja. Akhirnya setelah orang yang tadi terjatuh, kemudian dia mengucapkan syahadat, dibunuh. Dan sampai berita kepada Rasulullah SAW tentang perkara ini. Rasulullah begitu marah. Maka kata Rasulullah, apa kalian? Ya, engkau sudah membelah hatinya. Ya, apa engkau sudah melihat bahwa orang ini berdusta dengan syahadatnya. Jadi kita, ya, untuk ukuran pribadi kita berusaha tadi betul-betul antara hati, lisan dan ucapan kita maksimalkan. Ya, bagaimana ini betul-betul seiring sejalan tadi. Ya, tidak ada kemudian ya sifat kemunafikan, tidak ada sifat fasik dalam diri kita. Tapi dalam melihat orang lain, maka kita harus ya berhusnuzon. Ya, kita harus selalu husnuzon. Oh, ada pemaafan. Dengan diri kita harus ketat, jangan dibalik ya. Dengan diri kita harus ketat betul. Tapi dengan orang lain kita agak longgar dalam artian, wah ini mungkin ya dia ada ada ya uzur, ya ada uzur yang syar'i untuk sahabat kita. Itu prinsip dalam Islam. Nah berkaitan kemudian dengan sholat, dia sudah syahadat, tapi dia belum sholat. Para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan orang yang tidak sholat maka ini mutlak, ya dia keluar dari Islam. Kenapa? Karena as-sholatu imatuddin. Sholat itu adalah tiang agama. Faman tarakaha muta'ammidan faqad kafar. Siapa mereka yang sengaja meninggalkan sholat maka dia sudah kafir, keluar dia dari Islam. Tapi para ulama kemudian yang lain, karena ada kalimat faman tarakaha muta'ammidan, ada kalimat muta'ammidan dengan sengaja, maka di sini kemudian muncul perbedaan pendapat tadi. Ya, muta'ammidan dengan sengaja itu apa maksudnya? Maka jumhur ulama, jadi pendapat yang paling banyak dari para ulama mengatakan orang ini kalau dia sholat karena kemudian kemalasan dia tahu sholat itu penting, sholat itu rukun Islam, tapi masih malas dia untuk melakukan sholat tadi, maka orang ini telah melakukan dosa besar dan wajib dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tidak keluar dari Islam. Ya. Dan ini kan kita bisa baca misalnya dalam kitab Al-Kabair, kitabnya Imam Zahabi, ya, yang mana sebenarnya dalam perkara sholat kata Imam Zahabi, coba ketika Allah Ta'ala berfirman fawailul lil musallin, celaka mereka orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka yang sahun, yang lalai dalam sholatnya. Maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat, hal ta'rifu man hum as-sahun, kalian tahu kata Rasulullah siapa mereka orang sahun? Maka para sahabat berkata begini dan begini, sampai Rasulullah mengatakan as-sahun, mereka yang lalai itu alladzi ta'khiru waqtiha, yaitu mereka yang mengakhirkan waktu sholatnya. Jadi dia sholat subuh ini sudah mulai mau waktu duha, sudah terbit matahari. Sholat zuhur itu sudah mulai mepet asar, asar mepet maghrib, maghrib mepet isya, isya bukan mepet subuh, itu sudah kelewatan betul. Isya itu ya pendapat kuat dari para ulama, waktunya itu adalah nisfil lail, pertengahan malam, separuh malam. Jadi kalau misalnya maghrib sekarang setengah 6, subuh misalnya jam taruh setengah 5 misalnya ya, anggap kita hitung kasar saja ya, setengah 5 berarti kan 4 setengah sama berapa itu? 4 kalau setengah 6 berarti 6 setengah ya, berarti kira-kira jam 11 ya. Jam 11 itu adalah pertengahan malamnya tadi. Jadi kalau sholat isyaknya udah ya diakhirkan lewat dari jam 11 malam tadi, itu sudah termasuk lalai. Ya, maka jaga. Nah kata Imam Zahabi, orang yang sholat, tidak orang yang sholat tapi lalai,
maka fawailun, mereka celaka kata Allah. Maka bagaimana lagi mereka yang tidak sholat. Ya. Tapi ketika membahas tadi, ya kembali kepada prinsip jumhur para ulama kemudian mengatakan makna muta'abidan itu adalah kalau orang ini sampai menolak bahwa sholat tidak penting, sholat terus buang-buang waktu saja. Ada memang orang yang punya pendapat begitu. Ya, saya pernah bahkan ya, ada yang saya tahu dia lulusan luar negeri, ya kemudian dia katakan orang muslim ini hidupnya tidak efektif ya. Kenapa? Nah, coba itu satu hari itu kalau taruh setengah jam pergi ke masjid, kalau 5 kali berarti sudah 2,5 jam itu habis waktu untuk sholat saja. Kan bisa digunakan untuk hal lain yang lebih produktif. Berarti sudah melak syariat. Maka ini kata ulama sepakat, ulama ini keluar dari Islam. Ada yang mengatakan, oh ngapain orang muslim kok hajinya itu ke Mekah, ya udah keluar uang banyak, ngayang-ngayain orang Arab, antrinya sampai 26 tahun, mungkin 30 tahun sekarang misalnya. Ya sudah, bangun aja Ka'bah di Indonesia atau hajinya kemana begitu ya. Nah kalau sudah seperti ini sudah para ulama sepakat keluar dari Islam. Tapi kalau orang tadi ya pendapatnya atau dia tidak melaksanakan sholat, dia menganggap ini rukun Islam penting, cuman mungkin karena ada sifat malasnya, maka dia termasuk di antara orang yang lalai dan insya Allah dia tidak keluar dari Islam. Sehingga kalau ada orang yang sholatkan dan kita secara mafhum orang ini ya muslim, pernah kita juga lihat sholat, ya, boleh kita untuk mensolatkan kalaupun dalam sholat jenazah tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, silakan. Ya, jadi apa namanya? Kita diperintahkan untuk irham, ya, di dunia yarhamuka, ya, man fis sama. Ya. Siapa mereka yang mencintai yang ada di bumi, maka niscaya yang di langit akan mencintai mereka. Ya. Cinta ini atau irham kan, rahmati, kasih sayangi, mungkin bukan cinta bahasanya dia. Kalau cinta itu kan mahabbah, wahbib, ya, cinta. Kalau ini irham, kasih sayanglah kalian. Nah kasih sayang ini lebih sifatnya itu sikap lembut, ya, kan lebih kepada akhlak. Makanya kan bahkan dalam penyembelihan pun Rasulullah perintahkan kita untuk rahmatilah atau berkasih sayanglah kalian dalam penyembelihan, fil dzabah. Apa maknanya? Ketika menyembelih jangan pakai yang tumpul, tapi kalian dengan yang tajam. Nah, ketika maknanya tadi adalah cinta yang ada atau kasih sayangi, ya, terjemahannya itu yang lebih pas. Sayangi apa yang ada di bumi, maka sayangi yang di langit akan menyayangi kalian. Maka wallahu ta'ala alam, tentu maknanya ini bukan kemudian dengan orang kafir tadi kan beda makna kasih sayang itu, ya, diterjemahkan seakan-akan kita menjadikan aulia. Ada banyak dalil-dalil kita tidak boleh kemudian menjadikan mereka sebagai teman dekat. Tapi hakikatnya kita berdakwah, kasih sayang itu tidak mesti kemudian kita mengikuti semua apa yang mereka inginkan. Ya, kita sayang anak kita misalnya, anak kita masih SD, kita belikan motor, kita belikan enggak? Kira-kira kalau itu berarti orang tua tidak sayang nih, kan tidak begitu kan maknanya. Nah, tapi justru kita begitu juga dengan orang kafir tadi. Oh, ada orang kafir, mereka belum kenal dengan Rasulullah SAW, belum kenal dengan syariat Islam, maka pelan-pelan kita kenalkan, minimal yang kita tunjukkan ini loh, orang Islam itu bukan orang yang beragama abad ke-7, bukan orang yang kolot, bukan orang yang tidak tahu perkembangan zaman, bukan orang yang barbar yang kayaknya katanya teroris. Kita tampilkan dengan akhlak mulia kita bahwa ini seorang muslim yang sejati, punya akhlak yang mulia dalam keadaan apapun, termasuk dengan orang kafir. Ya, dengan orang kafir kan ada akhlaknya dalam Islam kan? Maka itu adalah bentuk kasih sayang kita terhadap mereka. Kenapa? Dengan cara begitu misalnya mereka kenal Islam, mereka punya semangat untuk belajar Islam, sampai kemudian mereka ada semangat untuk ya masuk dalam Islam, sehingga kemudian mendapatkan keselamatan ya, di dunia maupun akhirat mereka. Tapi bukan kemudian di hati kita sayang dalam artian menjadikan mereka ini sebagai teman dekat kita. Ya, dalam dakwah kewajiban kita hanya menyampaikan mubasysyir wa mundzir. Sampaikan kabar gembira, sampaikan peringatan. Persoalan nanti hasilnya seperti apa? Sudah itu prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya yang tadi kisah Abu Talib, Rasulullah kan sangat sedih itu ketika Abu Talib meninggal. Maka Allah turunkan dalam surah Al-Qasas ayat 56,
innaka la tahdi man ahbabta. Engkau kata Allah tidak bisa memberikan petunjuk pada orang yang paling kau cintai sekalipun. Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah berikan petunjuk terhadap siapa yang Allah kehendaki. Jadi tentu semua akan ada ujian. Ya, kita berdakwah, kita sudah mulai taat. Ujian dari kadang orang-orang terdekat kita. Ya, lihat Nabi Nuh, ditentang oleh anaknya. Nabi Lut istrinya. Nabi Ibrahim bapaknya. Nabi Muhammad pamannya. Banyak kisah-kisah seperti itu. Jadi kalau kita kemudian berdakwah, berbuat baik, ya mengajak saudara-saudara kita, keluarga kita, ternyata masih ada keluarga kita yang belum sampai kepada cahaya tadi, terus saja dan banyak memohon kepada Allah. Tidak perlu kemudian kita berputus asa, karena kewajiban kita hakikatnya adalah menyampaikan. Begitu, ya. Wallahu ta'ala. Ya, silakan. Orang yang bisa melihat masa lalu biasanya melakukan jin atau setan yang mencuri informasi dari langit. Ya. Tapi bagaimana dengan terjemahan jin surat 8 sama 9 yang mengatakan kalau langit dijaga oleh panah-panah api. Ya, saya mungkin perlu bukaan ya ayatnya itu. Cuman begini, jadi memang yang kita sampaikan jin itu secara pengetahuan. Pertama umur jin itu kan lebih lama dibandingkan dengan kita. Bahkan setiap kita ini itu ada jin yang sudah qarin yang mendampingi. Ya, sehingga apa? Misalnya dalam perkara gaib tadi kan perkara gaib itu kan macam-macam. Jadi bisa jadi sebenarnya apa yang terjadi di rumah kita sekarang itu hakikatnya adalah perkara gaib kan. Apa yang dilakukan oleh orang di balik di balik masjid ini bagi kita itu kan sudah perkara gaib karena kita tidak tahu. Kita tidak pernah. Tapi bagi orang yang ada di sana, dia bukan perkara gaib. Apa yang kita lakukan di sini, apa yang kita bicarakan di sini, bagi kita ini bukan perkara gaib. Tapi bagi mungkin keluarga kita yang ikut kajian, dia kan perkara gaib. Nah, pada level-level ini, itu jin tadi bisa mencuri informasi karena dia bergeraknya pun juga cepat. Ya, kayaknya kan ada orang yang sudah meninggal, jinnya usianya bisa 1000 tahun, bisa 2000 tahun, bahkan bisa lebih. Orangnya sudah meninggal, bisa saja jin tadi mengaku dulu misalnya, atau dia mungkin menjelma sebagai masuk kesurupan kepada siapa, kemudian dia memerintahkan begini dan dia seakan-akan yang disampaikan itu benar. Kenapa? Karena dia kenal dengan qarin dia, ya manusia yang sudah meninggal yang dia temani tadi ketika masih hidup. Maka pada level itu sangat mungkin. Apalagi tadi kan kita mencontohkan kan dukun yang bekerja sama dengan orang yang kehilangan. Ya jinnya bergerak bisa cepat. Bahkan jin itu bisa punya kerajaan yang besar, dia punya pasukan yang banyak, ya. Maka dia mengirimkan pasukan-pasukannya untuk mencari informasi, kemudian bisa mengabarkan tadi. Pada level-level itu, jin masih ada peluang, ya, untuk kemudian mendapatkan informasi. Tapi kalau jin misalnya ingin tahu informasi siapa yang akan meninggal, siapa orang ini rezekinya itu berapa banyak, ya, kemudian kapan hari kiamat akan terjadi. Nah, itu yang dimaksud dia tidak mungkin akan bisa mendapatkan karena itu informasi memang dari langit. Ya, wallahu ta'ala. Bisa dipahami ya? Cukup atau ada yang lain? Cukup ya. Sudah pas jam 11:01. Semoga yang kami sampaikan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomahan untuk betul-betul menjadi pengikut Rasulullah SAW. Ya, nanti mungkin dengan panitia ini perlu dirembukan. Wallahu alam. Saya beberapa bocoran semester depan ini kalau bulan Oktober saya itu sudah mulai ngajar. Itu kayaknya dibuat jadwal di kampus itu untuk jam Senin ini. Nanti mungkin bisa dirembukan karena saya tidak tahu kayak hari ini kan kajiannya hari apa saja. Ya. Wallahu ta'ala alam. Semoga ada manfaatnya. Kita akhiri. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.